lupa subscribe, like, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut prediksi soal asesmen akhir semester ganjil untuk pelajaran ekonomi kelas 10. Nomor 1. Mengurangi atau menghabiskan nilai barang dan jasa merupakan pengertian dari konsumsi. Bisa jadi nanti pada saat ulangan asesmennya yaitu yang ditanya bisa produksi atau bisa distribusi. Kemudian kita masuk ke nomor 2. Berikut yang bukan pelaku kegiatan ekonomi adalah yang bukan pelaku kegiatan ekonomi. Pelaku kegiatan ekonomi ada berapa? Ada 4, yaitu RTP, produsen, RTK, konsumen, RTN, negara, dan RTLN, masyarakat luar negeri. Jadi yang bukan adalah yang C. Nomor 3. Perhatikan faktor yang mempengaruhi tingkat konsumsi seseorang. Nah, ini kita lihat pertanyaannya apa. Berdasarkan uraian di atas yang termasuk faktor eksternal yang mempengaruhi konsumsi, yaitu nomor yang berasal dari luar, eksternal ya. Nanti bisa jadi pertanyaannya internal di ujian sesungguhnya. Yang sifatnya eksternal yaitu pendapatan internal, model barang eksternal, motivasi internal, harga barang eksternal, kebiasaan internal, status sosial internal, selera konsumen internal, adat istiadat eksternal. Jadi jawabannya yang eksternal adalah nomor 2, 4, 6, dan 8. Model barang, kemudian harga barang, status sosial, dan adat istiadat. Nomor 4, berikut yang bukan termasuk peran pelaku ekonomi rumah tangga konsumen adalah, atau RTK ya. Nah, ini yang bukan pertanyaannya, berarti yang bukan itu pengelola faktor-faktor produksi. Yang mengelola faktor produksi adalah RTP, rumah tangga produsen. Jawabannya E. Nomor 5, perusahaan tahu membeli kedelai untuk membuat tahu. Hal tersebut merupakan kegiatan ekonomi produksi, memproduksi. Jawabannya E. Nomor 6. Pertanyaannya, dalam melakukan kegiatan produksi rumah tangga produsen membutuhkan beberapa faktor produksi di bawah ini yang termasuk faktor produksi asli. Asli itu sumber daya manusia dan sumber daya alam. Selain itu berarti turunan. Kita lihat yang SDA dan SDM yang mana? Yang D. Nomor 7, contoh kegiatan produksi dengan menggunakan faktor produksi asli. Tadi ya, asli itu tenaga manusia dan alam. Mana? Kalau nomor A atau yang option A itu konveksi, dia menggunakan mesin, bukan asli. Menjahit baju menggunakan mesin jahit, itu bukan asli. Jadi asli itu tenaga manusia dan sumber daya alam. Nelayan menangkap ikan di laut dengan jaring. Nelayannya SDA, ikan di lautnya nelayannya SDM, ikan di lautnya SDA, dan dengan jaring bukan dengan mesin. Seorang pekerja pabrik menghasilkan 100 pasang. Pabrik itu menggunakan mesin. Seorang pengusaha batik mencetak batiknya menggunakan alat cetak. Berarti jawabannya yang C. 8. Kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh RTK adalah rumah tangga konsumen. Kegiatannya adalah mengkonsumsi barang atau menyediakan faktor produksi. Jawabannya yang C. 9. Pelaku ekonomi dalam perekonomian dua sektor terdiri dari RTK dan RTP. Jawabannya yang E. 10. Berikut bukan kegiatan yang dilakukan oleh RTP, perusahaan atau produsen. Yang bukan yaitu menerima upah dan bunga modal. D. 11. Penerima yang diterima RTK yaitu penerimaan yang diterima RTK
Bisa berupa sewa, upah, dan bunga modal. Jawabannya A. 12. Dalam circular flow, diagram perekonomian sederhana, siklus arus uang dan barang, perusahaan akan mendapatkan. Nah, jadi yang ditanya, perusahaan akan mendapatkan apa dari arus uang dan barang? Kalau perusahaan berarti dia akan mendapatkan tenaga kerja karena perusahaan ini ya. Kemudian berikut yang bukan peran pelaku ekonomi rumah tangga pemerintah adalah yang bukan peran pelaku ekonomi pemerintah, yaitu penyedia faktor produksi. Yang menyediakan faktor produksi adalah RTK, rumah tangga konsumen. 14. Balas jasa untuk sumber daya manusia yang diberikan perusahaan berupa, ya berarti gaji atau upah yang diberikan perusahaan. 15. Unit terkecil dalam masyarakat yang menghabiskan kegunaan barang jasa, RTK. Jawabannya yang B, rumah tangga konsumen. 16. Rumah tangga konsumen yang menyerahkan faktor produksi berupa tenaga kerja kepada pihak produsen akan beroleh imbalan berupa tenaga kerja. Bisa gaji, bisa upah. Jawabannya E. 17. Jika pelaku ekonomi terdiri dari RTK, RTP, dan RTN, maka disebut perekonomian model perekonomian tertutup. Jawabannya C. Yang terbuka itu kalau ada luar negeri. 18. Sejumlah barang jasa yang diminta pada tingkat harga tertentu adalah permintaan. Berikutnya nomor 19. Hukum permintaan menyatakan bahwa jumlah permintaan berbanding, permintaan itu berbanding terbalik. Jawabannya yang D, berbanding terbalik dengan harga barang. 20. Yang bukan penyebab bergesernya kurva permintaan ke kanan adalah, yang tidak menjadi penyebab ya, adalah harga barang yang lain menurun. Tidak ada hubungannya. 21. Faktor-faktor berikut yang tidak mempengaruhi perubahan kurva permintaan sepeda motor Honda adalah perubahan yang tidak mempengaruhi harga bensin. Tidak ada hubungannya dengan harga sepeda motor Honda. 22. Permintaan satu barang akan semakin banyak manakala harga barang tersebut semakin murah. Ceteris paribus. Berikut yang bukan faktor yang termasuk dalam ceteris paribus, yaitu B, jumlah penduduk. Berikut 23. Keadaan di bawah ini yang tidak mempengaruhi permintaan akan kertas yang meningkat adalah yang tidak mempengaruhi permintaan akan kertas yang meningkat. Apa yang tidak mempengaruhi? Yaitu pada tingkat harga yang tinggi jumlah kertas yang dibeli naik. Itu kan tidak mempengaruhi, artinya walaupun naik harganya, jumlah permintaannya tidak terpengaruh. 24. Meningkatnya permintaan akan satu barang yang disertai dengan meningkatnya biaya produksi diramalkan akan menyebabkan, ini permintaan satu barang yang disertai dengan meningkatnya biaya produksi. Nah, ini kalau biaya produksinya meningkat, kemungkinan harga meningkat, penjualan tidak, harga naik kan, meningkat, penjualan naik. Karena apa di sini? Di sini pernyataannya adalah seharusnya harga naik, harusnya harga naik, permintaan menurun. Tapi di sini permintaan akan satu barang yang disertai dengan meningkatnya biaya produksi dinamakan akan menyebabkan. Nah, karena di sini meningkatnya permintaan, sementara biaya produksi meningkat, berarti harganya naik, permintaan tetap naik karena tadi banyak yang meminta barang tersebut. Jawabannya E. 25. Arah kurva permintaan jika harga turun adalah sebagai berikut. Arah kurva permintaan jika harga turun, maka jumlah permintaan makin banyak. Jawabannya yang B, dari kiri atas ke kanan bawah. Pak Khalid membutuhkan kain sarung, sajadah, peci, dan tasbih untuk beribadah di masjid. Barang-barang yang dibutuhkan Pak Khalid dipengaruhi oleh faktor agama. Jawabannya C. 27. Kegiatan menyalurkan barang dan jasa ke wilayah tertentu, distribusi.
Jawabannya E. Sebuah sekolah membutuhkan seorang guru. Dalam hal ini guru adalah tenaga kerja terdidik. Jawabannya A. 29. Bu Ani mengirim produknya ke pedalaman Kalimantan agar konsumen dapat menikmati produk tersebut. Kegiatan Bu Ani adalah kegiatan distribusi. Kegiatannya ya, bukan Bu Aninya. 30. Rumah tangga konsumen yang menyerahkan faktor produksi berupa tenaga kerja kepada pihak produsen akan memperoleh imbalan gaji atau upah. 31. Hukum permintaan menyatakan bahwa jumlah permintaan berbanding terbalik. Jawabannya yang D. 32. Yang bukan penyebab bergeser ekonomi permintaan ke kanan adalah, nah ini hampir sama dengan tadi ya, harga barang yang lain menurun. Pertanyaan berikut yang bukan termasuk barang normal goods, yaitu barang yang ketika pendapatan orang meningkat bertambah permintaan, itu barang normal good. Artinya ketika pendapatannya meningkat justru permintaannya menurun. Itu mie instan. Mahasiswa kalau udah bekerja dia tidak akan menambah mie instan, tapi akan mencari makanan lain yang lebih bergizi. 34. Faktor-faktor yang tidak mempengaruhi permintaan. Yang tidak mempengaruhi permintaan adalah faktor-faktor yang tidak mempengaruhi permintaan. Jumlah produksi ya, jawabannya. 35. Faktor dominan yang menyebabkan perubahan permintaan barang adalah faktor dominan, yaitu harga yang paling dominan. 36. Pak Hasan melihat sepeda di toko. Ia tertarik ingin membelinya. Namun ternyata uang yang dimilikinya tidak cukup membeli sepeda tersebut. Dalam hal ini termasuk dalam jenis permintaan potensial. Kalau yang efektif dia mampu membeli. Kalau potensial ingin tapi belum cukup kemampuannya. Abdurrahman melihat iklan di IG tentang HP tipe baru dengan fasilitas dan model yang trendy. Kemudian ia memesan HP tersebut dengan belanja di marketplace. Maka yang dilakukan Abdurrahman dilihat dari kemampuan membelinya adalah permintaan. Nah ini baru permintaan efektif karena dia sanggup membelinya. 38. Dalam hukum permintaan yang merupakan variabel bebas atau variabel yang mempengaruhi adalah yang bebas itu ya harga, jumlah barang itu terikat. Nah dari kurva berikut pada saat harga 15 maka jumlah permintaannya kita tarik garis saja. Harganya ini kan P, ini 15, berarti jumlah permintaannya 10. Jawabannya 10. Sekarang kurva berikutnya terbalik, yang diketahui permintaannya. Permintaan itu yang Q, permintaan 30, berapa harganya? Kita tarik ke atas terus ke samping, berarti 5. Jawabannya 5 A ya. Kemudian nomor berikutnya, berikut diketahui data permintaan terhadap sepatu olahraga. Harganya Rp30.000, permintaannya 20 unit. Harganya Rp26.000, jumlah permintaannya 24 unit. Nah ini dicari fungsi permintaannya. Rumusnya P dikurang P1 dibagi P2 dikurang P1, Q dikurang Q1, Q2 dikurang Q1. Masukkan saja. Ini P1 30, ini P2, ini Q1 20, ini Q2 24. Kita masukkan ke rumus seperti ini. Nah, kemudian 26 dikurang 30 min 4, 24 dikurang 24 dikali silang. Kita lihat di bawah optionnya apa? Ternyata optionnya adalah Q sama dengan ya. Q sama dengan, maka Q-nya yang di depan yaitu min 4 kali Q min 20 ini. Kemudian 4 kali P min 30 ini. Dikalikan 4 kali Q min 4Q min 4 kali min 20 plus 80, 4 kali P, 4P, 4 kali min 30, min 120. 80 pindah jadi min 80 sama min 120 dijumlahkan jadi min 200.
Nah, karena di sini masih ada min 4P, min 4 membagi 4 bagi min 4, min 1 atau min P. Min 200 dibagi min 4 plus 50. Jadi jawabannya itu. Gampang ya. Jawabannya yang D. Nah, ini juga sama seperti di atas. Kalau di atas bentuknya tabel, kalau ini bentuknya cerita. Ini P1, ini Q1, ini P2, ini Q2. Sama rumusnya seperti ini, dimasukkan, kali silang, maka dapatlah min P plus 90. Sama caranya. Nah, nomor berikut juga mencari fungsi permintaan sama, namun yang diketahui berbentuk kurva. Nah, kalau kurva seperti ini berarti ini P1 15, ini P2 10, ini Q1 10, ini Q2 20. Masukkan sama ke rumus yang tadi. Nah, P1, P2, Q1, Q2 masukkan ke rumus yang tadi. Kemudian dikali silang, dapatlah setelah dibagi min Q, min 5 itu 10 bagi min 5 min 2. Min 200 bagi min 5 jadi plus 40. Gitu ya, min bagi min jadi plus. Plus bagi min jadi min. Jawabannya yang D. Nomor 44. Diketahui ketika harganya 2000, jumlahnya 100. Berarti ini P1, ini Q1, ini P2, ini Q2. Sama persis dengan nomor-nomor di atas tadi. Sama rumusnya juga sama. Nanti dikali silang, Q-nya tempatkan di depan. Ternyata pertanyaannya optionnya P. Maka setelah dapat Q, tinggal dipindah min 0,1 P jadi 0,1 P. Yang tadinya Q pindah jadi min Q, dia berubah tanda. Kemudian dibagi 0,1. Ini 1 dibagi 0,1, minnya itu 10 Q. 300 bagi 0,1 jadi 3000, karena ini ada 0, kalau dibagi 1 kan dia tidak berpengaruh. Kalau dibagi 0, maka menambah 0. Jawabannya yang A. Nomor 45. Nah, ini juga sama ya, persis seperti itu. Cara menghitungnya juga sama. Nomor 46, 45 sama, caranya juga sama. Nomor 46, kita lihat nomor 46. Nah, ini udah diketahui fungsinya seperti ini. P sama dengan min 10 Q plus 10.000. Pada saat jumlah permintaannya 500, ini berarti Q kita masukkan aja Q-nya ke sini. Berarti P sama dengan min 10 karena Q-nya 500 dikali 500. Min 10 kali 500 min 5.000 plus 10.000. Ini plus, ini min, berarti mengurangi 5.000. Jawabannya gampang. Nomor 47 diketahui sama fungsinya udah ketahuan di sini. P sama dengan min 3Q plus 10.000. Di sini harganya 1000, berarti P-nya yang 1000. Nah, P ganti jadi 1000. Berarti ini P diganti 1000. 1000 sama dengan min 3Q plus 10.000. Pindah nih min 3Q-nya ke depan, yang tadinya min jadi plus. 1000-nya yang tadinya plus jadi min, yang ini. 10.000 kurang 1000, 9.000. Nah, karena di sini ada 3Q, maka 9.000 dibagi 3. 3-nya membagi. Jadi jawabannya 3.000. Gampang. Nomor 48. Diketahui fungsinya P sama dengan min 3Q plus 10.000 sama ya. Cuma di sini Q-nya 3.000. Kita kalikan aja. Q jadi 3.000. Nah, min 3 dikali Q. Q-nya 3.000. Min 3 kali 3, min 9.000. Di sini ada 10.000 plus, berarti tinggal 1.000. Nomor 49. Pertanyaannya, ini fungsinya P sama dengan 6 min 0,5 Q. Pada saat harga barangnya 2, maka jumlahnya adalah jumlah apanya? Harganya 2, jumlahnya berarti Q. Berarti P diganti menjadi 2. Nah, ini P ini diganti menjadi 2. Jadi ini 2 sama dengan 6 min 0,5 Q. Nah, Q-nya pindah, yang tadinya minus jadi plus. 2-nya pindah, yang tadinya plus jadi minus. 6 kurang 2, 4. 4 bagi setengah
8. Ya. Jawabannya 8. 4 bagi setengah 8. Nah, terakhir nomor 50. Diketahui fungsi permintaan Q sama dengan min 3P plus 40. Ketika harga permintaannya 3, maka jumlahnya ini P-nya diganti 3. Nah, berarti Q kan min 3P, P-nya ganti 3. 3 kali min 3, 9. Min 9 ya. 40 kurang min 9, 31 jawabannya. Selesai. Demikianlah prediksi soal asesmen akhir semester ekonomi kelas 10. Semoga kalian dapat mengerjakannya dan mendapatkan nilai yang memuaskan. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.